Shalom, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini karena anugerah-Mu yang besar atas setiap kami. Kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Berbicara atas setiap kami melalui renungan kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 4 Juli 2023. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Hari ini kita akan membaca dari kitab 2 Raja-Raja, pasal 9 sampai dengan yang ke-11. Dengan tema pada hari ini yaitu Tuhan beserta hambanya. Saya akan membacakan beberapa ayat yang diambil dari beberapa pasal tersebut. Yang pertama dari 2 Raja-Raja 9, saya akan bacakan dari ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sesampainya engkau di sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Dekati dia, ajaklah dia pergi dari antara para perwiranya, dan bawalah dia ke ruang dalam. Ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan ke atas kepalanya, dan katakan, beginilah firman Tuhan. Aku telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat. Selanjutnya saya akan baca bagi saudara dari 2 Raja-Raja pasal 10
ayat 30-32, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah melakukan dengan baik apa yang benar di mataku dan telah melakukan terhadap keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas takhta Israel sampai keturunan keempat. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak berpaling dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Berikutnya saya akan bacakan bagi saudara dari 2 Raja-Raja 11 ayat yang kedua. Yoseba putri Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, membawanya diam-diam dari antara anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Dia diamankan bersama dengan inangnya di kamar tidur, disembunyikan dari Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Berikutnya saya akan bacakan bagi saudara dari 2 Raja-Raja 11 ayat yang ke-12. Sesudah itu Yoyada membawa putra itu keluar, mengenakan mahkota padanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja dan mengurapinya. Selanjutnya dari ayat 20 sampai dengan ke-21, demikian firman Tuhan, seluruh rakyat negeri bersukacita dan tentramlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Nah saudara, seluruh pasal-pasal yang telah kita baca bersama bercerita tentang sejarah Raja Israel yang tidak menyembah kepada Tuhan, dan rancangan Allah melalui hambanya yang mengatur agar semua orang yang menyembah Baal dibunuh, dan Allah akan mengangkat seorang raja yang berkenan di hatinya. Dan semua rencana Tuhan tergenapi. Tuhan menyertai hambanya sampai tuntas. Mendapatkan penyertaan Tuhan adalah sesuatu yang diinginkan setiap orang percaya, agar langkah hidupnya menjadi mudah dan sesuai dengan hatinya Tuhan. Jika kita kembali membaca tentang manusia pertama yang hidup di Taman Eden dengan penuh kemuliaan dan terang Allah, menjadi hidup dalam kegelapan karena kehilangan penyertaan Allah oleh karena pelanggaran ketetapan Allah. Dosa adalah tindakan yang melanggar akan hukum Allah yang telah diberitahukan sebelumnya, namun dilanggar. Hidup tanpa penyertaan Tuhan adalah hidup dalam kegelapan yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, serta tidak mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yehu melakukan tepat apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepadanya sebagai raja atas bangsa Israel. Oleh karena itu, tindakan Yehu mendengar dan melakukan kehendak Allah, maka Allah berjanji bahwa tahtanya akan turun-temurun sampai 4 generasi tanpa terputus. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara, hidup manusia dari hari ke hari akan semakin sulit karena berbagai tantangan hidup dalam berbagai area kehidupan. Manusia butuh penyertaan Tuhan. Setiap orang percaya harus yakin bahwa penyertaan Tuhan akan membawa hidup yang buruk menjadi baik. Orang yang putus asa mendapatkan terang yang baru. Dengan penyertaan Tuhan dalam hidup orang percaya, maka tantangan hidup yang ada akan menjadi kesempatan seseorang keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang seperti yang dijanjikan Tuhan bagi orang percaya. Saudara dapat membaca dalam Filipi 4 ayat 13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami percaya memberikan kekuatan dan iman yang baru bagi kami, sehingga kami terus boleh berjalan dengan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang saat ini membutuhkan pertolongan, biarlah Engkau mengurapi kami, memberkati kami dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.